Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bunda, semuanya. Halo, apa kabar? Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar RSIA Bina Medika dengan tema Strategi Efektif ASI Eksklusif untuk Ibu Karir bersama Dr. Nur Maulidia, IBCLC CIMI. Senang sekali hari ini aku Vina sebagai Marketing Communication RSIA Bina Medika dan juga sekaligus host yang akan menemani para bunda di rumah nih, atau bahkan yang lagi di sela-sela pekerjaan ya, habis break makan siang. Nah, sambil refreshing, mungkin masih sambil ngetik, bisa lah ya kita sambil sharing edukasi nih, karena pasti tipsnya dibutuhin banget nih buat ibu-ibu yang berkarir, sekaligus jadi ibu di rumah, sekaligus jadi istri. Wah, ini kompleks banget deh perannya. Dan kadang hal itu memang bikin struggle untuk pejuang ASI eksklusif nih, tapi nanti kita akan temukan jawabannya di webinar siang hari ini. Sebelum kita mulai lebih lanjut ya, alangkah baiknya kita mulai acara siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga sharing edukasi hari ini berjalan lancar dan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk Bunda dan juga ayah ya, mungkin yang mewakili istrinya di rumah gitu, yang belum follow Instagram @rsia_binamedika dan @dea_maulidia ya, Instagramnya Dr. Dea, boleh segera di follow dan jangan lupa untuk juga follow Instagramnya moimom.id karena nanti 3 pertanyaan terbaik ya setelah sesi Q&A akan mendapatkan produk Lanolan Nipple Cream dari Moimom untuk 2 penanya terbaik. Nah, jadi bisa disiapkan nih pertanyaannya untuk dijawab langsung oleh Dokter Dea. Nah, sebelumnya nih aku mau absen dulu dong Bunda yang udah join. Ini sekitar ada 36 orang ya dan pasti akan bertambah karena yang daftar tuh banyak banget nih. Mungkin masih pada sibuk nih. Dikit lagi pasti join ya nanti. Nah, absen dulu dong di kolom komentar. Ini ada mana aja nih asalnya, boleh ditulis di kolom komentar ya sambil kita tunggu Dokter Dea untuk bergabung nantinya. Wah, ada yang dari Bali, jauh banget loh ini. Oke, jangan lupa untuk di-share juga ya link Zoom-nya ke teman-temannya, boleh banget loh Bunda. Nah, selanjutnya nih, aku memperkenalkan RSI Abina Dika dulu nih ya. Mungkin sudah ada nih pasti tahu ya, RSI Abina Medika mungkin pernah lewat di FYP atau mungkin follow Instagram kita. Nah, aku mau kenalin lebih dalam sedikit nih tentang RSI Abina Medika. Oke, jadi RSI Abina Medika Bintaro adalah rumah sakit ibu dan anak di kawasan Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, yang memiliki keunggulan pada pelayanan wanita, ibu, dan juga anak. Joyful Maternity adalah salah satu program untuk ibu hamil yang disediakan di Bina Medika, mulai dari persiapan kehamilan alami, inseminasi, kontrol kehamilan, kegiatan positif lainnya untuk bumil, edukasi online, offline, dan senam hamil. Selain itu tersedia juga layanan lengkap untuk anak, poliklinik anak sehat dan sakit yang terpisah, intensive care untuk bayi dan juga anak, yaitu NICU dan juga PICU, dengan teknologi terbaru yang didampingi dokter anak ahli di bidangnya masing-masing. Aplikasi mobile Resia Bina Medica juga bisa di-download di App Store maupun Google Play Store dan dapat diakses dengan sangat mudah untuk dapat detail informasi lainnya seperti jadwal praktek atau booking appointment ya selain melalui WhatsApp. Nah, tagline kami yaitu layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga ke Bina Medica aja, care with love. Nah, karena kita akan membahas topik yang sangat penting nih dan menarik untuk para bunda supaya lebih aware dan punya strategi untuk memenuhi ASI eksklusif terutama untuk ibu karirnya. Jadi penting banget untuk bunda dengarkan Instagram ini sampai akhir acara ya karena materinya banyak banget dan sangat kompleks nih. Lalu selanjutnya ini aku mau share untuk aturan webinarnya sebelum kita mulai lebih lanjut. Boleh di-share?
Nah, peserta yang hadir paling tidak 10 menit sebelum acara dimulai, terus seluruh peserta memakai nama identitas diri sendiri ya di Zoom-nya. Terus selama kegiatan virtual harus open cam kalau bisa, dan menggunakan background juga kalau bisa, kalau nggak juga nggak apa-apa, dan mengisi link absen di kolom chat ya sudah di-share nanti, dan saat pemateri berbicara diharap supaya mikrofonnya mute dulu supaya bisa fokus ke pembicara ya. Dan peserta yang ingin berbicara nanti kalau misalkan mau ada yang tanya langsung saat sesi Q&A, silakan raise hand terlebih dahulu, nanti akan aku tunjuk. Nah, Bunda, jangan lupa untuk siapkan pertanyaan terbaiknya di kolom chat dengan format nama, underscore domisili, underscore Instagram ya, karena ada hadiah dari Moi Mom, yaitu Lanolan Nipple Cream untuk dua penanya terbaik. Pastikan Bunda juga sudah memfollow Instagram @resiabinamika dan moimom.id. Selanjutnya aku akan bacakan profil dokter, dan narasumber kita hari ini ada Dr. Nur Maulidia, IBCLC CIMI. Kalau panggilan sayangnya itu Dokter Dea. Oke, sudah muncul ya. Dr. Nur Maulidia IBC LC Cimi merupakan seorang dokter konsultan laktasi di RSIA Bina Medica yang menamatkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta. Dokter yang merupakan anggota IDI Tangsel ini mempunyai minat khusus terhadap relaktasi yang merupakan keterampilan khusus yang digunakan untuk membantu bayi yang bingung puting agar mau kembali menyusui langsung kepada ibu, atau kita sebut juga dengan direct breastfeeding. Nah, ini juga ada nih jadwal prakteknya setiap hari Selasa, Rabu, dan juga hari Jumat. Bisa di screenshot nih sekarang, atau nanti juga bisa di konfirmasi ulang ya dengan customer care kalau mau booking appointment. Karena biasanya poli laktasi, poli anak, poli obgen, dan poli gigi di kita itu rame banget ya. Jadi kadang suka full slotnya gitu. Jadi lebih baik appointment terlebih dahulu. Oke, selanjutnya aku mau undang langsung nih Dokter Dea, apakah sudah bergabung? Halo Mbak Vina, Halo, selamat siang dokter, apa kabar? selamat siang semua ibu, bapak sekalian. Dokter baru selesai praktek banget ya dok ya di Bina. Iya Mbak, masih di rumah sakit nih kebetulan. Iya, nah tadi dokter Dea ini emang masih ada satu pasien nih teman-teman ya, semuanya bunda-bunda di Bina. Dan baru banget selesai praktik langsung menyempatkan untuk webinar sama kita nih di siang hari ini. Makasih banyak banget loh dokter. Oh ya dok, boleh dong supaya kalau katanya kan tak kenal maka tak sayang ya, supaya benar-benarnya makin sayang, boleh dokter silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih yang udah bergabung di webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Nurmolidia IBCLC Cimi, biasa dipanggil Dr. Dea. Saya adalah konsultan laktasi dan MPASI di RSI Abinda Medica. Salam kenal ya semuanya yang belum kenal. Oke dokter, salam kenal juga dokter. Nah ya aku mewakili ya dok ya. Oke, setelah ini kita langsung mulai sesi edukasinya ya dok ya. Aku akan bantu untuk share screen materinya. Boleh. Oke, silakan di-share tim. Oke. Sudah cukup segini aja? Oke, oke. Di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan ngebahas nih tentang strategi efektif ASI eksklusif untuk ibu karir ya. Karena memang banyak banget pasien Bina Benika itu ibu yang tetap bekerja gitu. Jadi artinya cuti 3 bulan kemudian lanjut untuk kembali bekerja. Tapi kan gimana nih cara kita supaya bisa tetap memberikan ASI eksklusif kepada si kecil dengan
apa ya, keterbatasan waktu dan juga jarak antara ibu dan bayi. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas strategi efektifnya tuh seperti apa sih? Tuh. Next. Nah, jadi yang pertama kita juga harus tahu dulu nih, apa sih ASI itu? ASI itu kan seperti yang kita tahu adalah cairan utama sebagai sumber gizi bagi si kecil ya. Nah, selama 6 bulan pertama memang sebaiknya bayi itu hanya menerima ASI saja. ASI itu sudah mengandung berbagai macam molekul dan komponen yang memang dibutuhkan oleh bayi di 6 bulan pertama. Jadi, Bunda dan Ayah jangan merasa takut kalau misalkan memberikan ASI saja takutnya kurang nih nutrisinya karena apa yang udah Allah ciptakan ini insya Allah udah apa ya, udah yang terbaik untuk si kecil. Justru kalau kita terlalu dini memberikan zat lain selain ASI, biasanya kondisi pencernaan si kecil itu belum siap, jadi bisa menyebabkan berbagai macam penyakit gitu kepada si kecil. Nah, ASI eksklusif itu definisinya adalah memberikan ASINya itu selama 6 bulan. Jadi, kalau kadang kan ibu ada yang bingung nih, terus yang 2 tahun itu gimana Dok maksudnya? Nah, jadi kalau disarankan memang menyusui itu selama 2 tahun. Tapi ASI eksklusif itu artinya hanya ASI saja selama 6 bulan, gitu. Jadi tidak ada tambahan cairan lain, walaupun itu hanya air putih gitu. Jadi memang bayi itu di 6 bulan pertama sebaiknya tidak mendapatkan apapun selain ASI gitu. Next. Nah, jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam memberikan ASI eksklusif tadi. Di antaranya adalah faktor fisik dan mental ibu gitu. Jadi perlu strategi khusus supaya bisa berhasil memberikan ASI eksklusif walaupun nanti kondisinya sudah kembali bekerja. Lanjut. Yang pertama, apa sih strategi yang bisa Ibu lakukan? Yang pertama adalah rutin dan konsisten memompa ASI dengan pompa yang tepat baik di rumah ataupun di kantor. Nah, ini maksudnya gimana? Sebenarnya sih sebaiknya itu kita tuh melakukan yang namanya pompa itu ketika kita terpisah dengan bayinya. Artinya ketika kita sedang di kantor. Kalau memungkinkan saat di rumah, ketika udah kembali bersama dengan bayinya, itu kita tetap melakukan yang namanya direct breastfeeding atau menetek langsung gitu. Nah, terus untuk waktunya gimana sih? Untuk waktu mengosongkan dengan pompa tadi. Usahakan sama dengan ritme saat bayi menyusuk langsung ke kita. Bisa 2 sampai 3 jam sekali. Tapi barangkali 2 jam itu terlalu dekat jaraknya, maka Bunda bisa melakukan 3 jam sekali lah gitu standarnya. Kalau bisa harus benar-benar disempatkan ya Bunda. Jadi jangan di-skip gitu ya, di-skip sampai 6 jam, misalkan kayak nungguin waktu istirahat deh baru bisa pompa dan semacamnya. Nah, kalau bisa jangan seperti itu ya. Jadi memang harus rutin 3 jam sekali, konsisten walaupun sesibuk apapun. Nah, Bunda bisa memilih pompa yang cocok untuk Bunda. Misalkan bisa pilih yang tipe hands free gitu kan, supaya bisa sambil bekerja. Nah, disarankan juga nih untuk tempat-tempat kantor yang tempat kita bekerja nanti ada ruang khusus menyusui, yang dimana itu tersedia berbagai macam kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan pompa tadi. Gitu. Misalkan disediakan pompa ASI jika memungkinkan, alat steril juga, kemudian sofa untuk menyusui supaya ibu juga nyaman, tempat penyimpanan ASI perahnya seperti kulkas, kulkas khusus ASI atau misalkan kulkas yang memang isinya tuh tidak ada benda lain gitu selain ASI. Next. Yang kedua, pastinya kita tuh butuh dukungan dan kerjasama keluarga dan pengasuh dalam pemberian ASI perah di rumah. Jadi, kalau memang Bunda tuh udah ada rencana mau kembali bekerja, sebaiknya dari
1 bulan sebelum kembali bekerja itu udah datang ke dokter, konselor laktasi, atau konsultan laktasi untuk belajar gimana sih cara untuk memerah yang tepat seperti apa, cara penyimpanan ASI perah itu seperti apa, dan juga para pengasuh-pengasuh ini dibawa ke poli laktasi untuk belajar gimana sih cara memberikan ASI dengan media lain. Karena sebaiknya memang jangan menggunakan botol dot nih Bunda. Botol dot itu bisa menyebabkan yang namanya bingung puting. Nah, jadi untuk menghindari bingung puting, memang sebaiknya kita mencoba dengan cara lain. Karena antara menghisap dot, botol dot dengan menghisap payudara itu konsepnya kurang lebih sama. Jadi baik kalau udah terbiasa pakai botol dot yang gampang, dihisap sedikit langsung ngalirnya deras, dia jadi nggak mau usaha lagi ketika menghadapi payudara yang rumit gitu. Nah, maka dari itu kalau mau memberikan media lain, itu bisa misalkan dengan cup feeder. Cup feeder itu kan kita menuangkan air melalui gelas ya. Nah, itu kan konsepnya beda ya, bayi itu menelan, bukan menghisap. Atau menggunakan sendok untuk MPASI yang untuk ASI gitu ya. Nah, itu juga kan konsepnya bayi menelan, bukan menghisap. Jadi artinya bayi resiko bingung putingnya itu ya pastinya tidak ada ya, kalau konsepnya berbeda gitu. Nah, jadi nanti pengasuhnya siapa nih yang kira-kira akan kita delegasikan, misalkan ART atau misalkan orang tua atau mertua. Nah, itu harus diajak ke poli supaya belajar. Dan Bunda juga harus tahu kayak kapan nih aku mulai pompa gitu. Kalau bisa pompa itu dilakukan jangan dari pas bayi baru lahir. Walaupun kita tahu aku cuti 3 bulan lagi nih habisnya. Nah, kalau bisa 1-2 bulan pertama itu Bunda jangan melakukan pompa terlalu dini karena biasanya akan memancing produksi ASI menjadi terlalu banyak. Jadi kondisinya akan oversupply. Nah, oversupply itu pada bayi akan menyebabkan bayinya tersedak, Bunda. Jadi malah nolak nyusu gitu. Makanya sebaiknya pompa itu dilakukan 1 bulan sebelum kembali bekerja. Itu cukup kok. Jadi nggak usah dari baru lahir gitu. Kemudian, untuk cara memompanya itu juga sebaiknya Bunda jangan misalkan kayak gini, sebelah menetei bayi, sebelah pompa. Nah, itu jangan ya, kalau bisa kita fokus menetei bayi, payudara yang sebelahnya yang tidak disusui bayi nggak usah kita apa-apakan Bunda. Jadi, apa namanya, kalau seandainya nanti merembes, netes-netes, pakai tuh yang namanya Bracell, penampung ASI, untuk menampung ASI yang merembes tadi. Tapi jangan dipompa bersamaan dengan menyusui tadi. Kemudian kapan tuh waktu untuk melakukan pompanya kalau gitu, Dok? Jadi waktu untuk melakukan pompanya itu adalah setelah bayinya selesai DBF di payudara tersebut, Bunda. Jadi misalkan dia netek di payudara kanan, nah itu Bunda langsung kosongin payudara yang kanan setelah dia menyusui. Yang kiri jangan dikosongin juga. Bayangin kalau kita kosongin dua-duanya itu isi dari payudara kita tuh kosong gitu. Nah, bayi pasti akan jadi rewel kalau menetek di payudara yang belum lama habis di-pumping gitu. Karena tujuan kita pumping setelah bayi menetek itu adalah mengumpulkan stok untuk ibu saat nanti kembali bekerja. Artinya, selama belum bekerja, stok itu jangan dipakai sama sekali ya, Bunda, harus disimpan, nggak boleh dipakai. Makanya bayi harus tetap menetek langsung untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, terus lanjut nih yang ketiga, jaga asupan gizi dan cairan ibu menyusui. Jadi memang untuk busui ini, makanan itu nggak mesti harus 2 kali lipat, harus 3 kali lipat porsinya, nggak harus. Tapi yang harus kita jaga adalah asupannya ini harus yang berkualitas. Nah, kalau Bunda mungkin pada tahu ya, kalau sayuran itu memang membantu meningkatkan produksi ASI. Nah, jadi kita jangan hanya fokus ke sayuran aja. Kadang kan karena kita taunya, oh sayur itu meningkatkan produksi ASI, kita fokus makan sayur terlalu banyak, tapi kita nggak fokus sama bagian lainnya. Nah, kalau bisa Bunda melakukan apa namanya
memberikan juga yang namanya protein gitu. Protein itu adalah yang nggak kalah penting dengan sayuran tadi. Protein itu akan membantu meningkatkan kualitas ASI, membantu mengentalkan ASI, membantu meningkatkan kalori dari kandungan ASI tersebut. Apa aja sih contoh protein yang disarankan? Bisa berupa telur, ayam, daging, kacang-kacangan seperti almond, bubur kacang hijau, terus juga tahu tempe, salmon, itu juga bisa menjadi sumber protein untuk membantu meningkatkan kualitas ASI ibu. Nah, terus selain itu apalagi dok untuk asupan gizi dari protein dan sayur, Bunda juga perbanyak konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, itu akan membantu meningkatkan produksi ASI juga. Dan juga makanan yang mengandung lemak sehat. Contohnya ya tadi, kacang-kacangan tadi gitu. Untuk kebutuhan cairan memang harus meningkat nih Bunda. Jadi yang biasanya kita minum cuma 2 sampai 3 liter sehari, ini tuh kebutuhannya bisa 3 sampai 4 liter sehari gitu. Jadi memang kebutuhan untuk hidrasi dari busui ini akan meningkat. Busui akan gampang haus kalau kurang minum gitu. Lanjut. Nah, jadi yang keempat, usahakan tetap menyusui secara langsung selama di rumah. Nah, ini yang paling penting nih, Bunda. Kalau Bunda mau produksi ASI tetap berjalan berlangsung sampai 2 tahun, itu harus melakukan DBF. Kalau Bunda melakukan yang namanya exclusive pumping atau benar-benar full pumping tanpa menetek sama sekali, biasanya ASI itu tidak keluar sampai 2 tahun. Ada yang paling lama 7 bulan, 8 bulan. Maka dari itu ketika masih bersama dengan bayi, usahakan tetap DBF ya saat di rumah. Dan kalau lagi weekend, lagi nggak kerja, sebaiknya pompa tidak digunakan Bunda. Jadi tetap DBF supaya juga meningkatkan bonding kepada si kecil gitu. Dan yang kelima adalah relax dan hindari stres karena memang stres pekerjaan itu sangat mempengaruhi lancaran keluarnya ASI tadi gitu karena hormon-hormon ASI sangat dipengaruhi oleh psikisnya mamah gitu. Kalau lagi stres itu hormon oksitosin jadi drop. Jadinya payudara walaupun rasanya bengkak kayak penuh, tapi ketika dipompa nggak ada yang keluar. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa Bunda mengalami masalah pada oksitosinnya gitu. Jadi artinya hindarilah stres. Next. Terus yaitu tadi udah saya jelaskan melatih bayi menyusu dari media lain. Jadi nanti ajak pengasuhnya belajar menggunakan media-media lain untuk mencegah bingung putih. Karena memang banyak banget bayi kalau udah kenal botol dot itu biasanya suka bingung puting dan sangat jarang yang bisa dua-duanya. Ada, tapi nggak banyak yang bisa dua-duanya sekaligus. Botol dot iya, DBF iya. Ada, tapi nggak semuanya. Rata-rata biasanya pada bingung puting soalnya. Nah, yang ketujuh menyiapkan peralatan tadi. Ya kayak misalkan kalau emang mau kembali bekerja menyiapkan alat pompa yang tepat nih. Nah, alat pompa yang tepatnya ini kan setiap orang beda-beda ya. Karena kan kalau suatu brand menciptakan alat pompa itu kan ukuran corong kan universal untuk semua jenis puting. Nah, setiap puting kita kan nih berbeda-beda gitu. Jadi artinya Bunda harus mencoba untuk memastikan bahwa ini cocok atau tidak buat aku. Nah, untungnya nih zaman sekarang ada istilahnya insert ya, insert pompa tuh ya, yang silikon dimasukkan ke dalam corong itu bisa membantu supaya kalau yang putingnya terlalu kecil atau yang kurang gitu ya, itu jadi tepat gitu. Jadi dengan satu perubahan kecil karena memakai tambahan insert, jadi pengosongannya bisa maksimal. Nah, selain itu apalagi yang disiapkan? Biasanya kalau mau balik kerja selain pompa itu nyiapin alat steril ya. Alat steril, terus juga cooler bag. Cooler bag itu biasanya dibawa-bawa sama Bunda untuk bawa ASI perah dari kantor ke rumah. Terus siapin juga ice gel untuk menyimpan ASI perah tadi. Kemudian
Bunda nggak mesti punya kulkas khusus ASI sih sebenarnya. Bunda cukup siapkan Tupperware yang besar, jadi nanti ASI perahnya itu bisa dipisah gitu terpisah dari kontaminasi bau-bau daging dan nugget yang ada di freezer dengan kita simpan di dalam wadah khusus gitu. Terus juga kalau misalkan untuk menghangatkan ASI, apakah perlu botol warmer atau tidak? Sebenarnya nggak harus ya Bunda. Bunda bisa memakai mangkuk diisi air hangat itu juga sebenarnya udah cukup gitu. Terus udah gitu, kalau misalkan pompa tadi, Bunda mungkin butuh wadah khusus. Jadi ketika nanti di kantor, setiap kali habis melakukan memompa ASI, itu nggak mesti harus selalu disterilkan atau harus selalu apa namanya dibersihkan yang terlalu bersih gitu juga nggak harus karena kalau kondisinya kita lagi di kantor itu cukup dialirkan dengan air sampai pastikan semua ASI hilang, kemudian bisa disimpan di dalam kulkas gitu. Jadi perintilan pompanya bisa disimpan di dalam kulkas, kita masukkan ke dalam wadah khusus gitu. Nah, itu udah cukup. Artinya mensterilkan alat pompa itu tidak mesti dilakukan setiap kali habis memompa. Cukup 1 kali sehari, misalkan di malam hari saat Bunda sudah kembali ke rumah, misalkan seperti itu. Next, cara menyimpan ASI perah, itu kalau di suhu ruang ketika baru pertama kali dikeluarkan, itu tahan bisa sampai 4 jam. Artinya suhu ruang itu sekitar 25 ya. Nah, terus kalau misalkan Bunda dari kantor mau bawa pulang ke rumah, terus punya kotak pendingin yang ada tambahan ice pack-nya itu bisa tahan sampai 24 jam. Misalkan Bunda lagi kayak traveling lagi mudik gitu ya. Nah, itu bisa menyiapkan kotak pendingin ditambahkan ice pack. Pastikan sih biar suhunya stabil, ice pack-nya jangan cuma satu. Ice pack-nya itu kalau bisa mengelilingi si ASI perah tadi, bisa sekitar 4 bahkan lebih ya. Jadi kayak ngebentuk kotak gitu ice pack-nya. Kalau misalkan nggak punya ice pack dan lagi di luar, keburu mencair, bisa ke warung ya, beli es batu yang balok-balok gitu untuk menjaga supaya bekunya itu terjaga lah gitu. Misalkan Bunda perjalanannya darat gitu ya, bisa sering-sering ganti si es batunya. Kemudian kalau dimasukkan ke chiller atau kulkas bawah itu bisa tahan sampai 4 hari gitu. Kalau masuk ke freezer ini sebenarnya tergantung dengan jenis kulkasnya gitu. Biasanya sih bisa tahan sampai 6 bulan. Makanya Bunda kalau nanti melakukan penyimpanan arsip ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Next. Yang pertama nih, jaga harus selalu memastikan bahwa pompaan kita nih bersih ya, bersih, dicuci dengan sabun dan air mengalir, air matang kalau bisa gitu. Bilas sampai bersih. Kalau untuk sterilisasi nggak mesti setiap habis pakai disterilin, nggak selalu harus. 1 kali sehari cukup. Selebihnya bisa Bunda simpan di dalam kulkas di bagian chiller. Kemudian pakai wadah plastik yang free BPA untuk menyimpan ASI. Bisa botol, kaca, atau semacamnya. Bisa juga plastik ASI bag gitu ya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya untuk mengurangi resiko kontaminasi dan pastikan dikasih label, dikasih tanggal, dikasih waktu kalau perlu. Untuk masalah pemberiannya apakah first in, first out atau last in, last out sebenarnya yang paling enak itu adalah last in first out ya. Artinya yang paling terakhir kita masukkan itu yang kita berikan ke bayi. Artinya apa? Itu kan ASI perahnya masih segar. Biasanya soalnya bayi itu yang nggak jauh beda lah sama kita. Mereka tuh sukanya ASI sesuatu yang segar lah gitu, bukan yang frozen terlalu lama. Karena memang kalau frozen terlalu lama itu pasti akan berubah baik dari segi rasa, bau, tekstur, dan semacamnya gitu. Jadi kalau ditanya mau kasih yang mana dulu nih dok nih, ASI perah yang terlama atau yang terbaru, pasti bayi akan milih yang terbaru. Tapi kalau bunda kayak ngerasa
Aduh, banyak banget nih sisanya yang baru nggak kepake, bisa dikombinasikan. Misalkan pagi kasih yang terakhir, 2 jam kemudian kasih yang pertama kali dimasukin, seperti itu, dan seterusnya. Next. Nah, berapa lama tadi itu udah ada penjelasan versi gambar ya. Jadi kalau suhu ruang 4 jam. Terus dalam kotak pendingin bisa 24 jam. Ini pun berlaku untuk kulkas hotel ya. Kulkas hotel itu sebenarnya kurang lebih kayak kotak pendingin, tahan 1 hari. Karena biasanya nggak terlalu dingin kalau kulkas hotel itu. Jadi anggaplah kalau misalkan lagi nginep di hotel yang punya freezer yang kulkas yang satu pintu kecil itu, anggaplah 1 hari lah gitu penyimpanannya. Kalau mau lebih lama bisa simpan di kulkas hotel yang tidak bagian dapur gitu, Bunda ya. Kalau chiller bisa 4 sampai 5 hari, freezer tergantung tipenya. Kalau misalkan memang terpisah nih freezernya yang memang ada pintu khusus nih ya kayak digambar kan 2 pintu nih. Nah, ini bisa 2 sampai 4 bulan sampai bahkan 6 bulan. 6 bulan itu sebenarnya amannya adalah kulkas yang tipenya kayak lemari baju tuh yang kanan kiri sebelahan. Itu biasanya 6 bulan. Tapi kalau yang atas bawah kayak gini biasanya 4 bulan, 4 5 bulan gitu sih, Bunda. Gitu. Next. Terus mencairkan ASI beku, gimana sih caranya? Jadi sebelum kita mencairkan asip yang kondisinya beku itu sebaiknya diturunkan dulu ya Bunda ke chiller dari 12 sampai 24 jam sebelum kalau perlu gitu. Tapi kalau misalkan mau 8 jam sebelum, misalkan kayak kita butuhnya itu buat jam 8 pagi. Nah, kita keluar dari jam 9 malam itu juga boleh gitu. Dari jam 9 malam ditaruh di chiller, pastikan kebutuhan asipnya berapa. Misalkan hari ini anak aku butuh 3 kantong, ya udah turunin 3 kantong dari 8 sampai 12 jam sebelumnya. Nanti begitu mencair, yang udah mencair ini harus habis dalam 24 jam dalam 1 hari gitu ya. Tapi kalau udah diangetin, itu harus habis dalam 2 jam. Next. Tuh, jadi cara mencairkan ASI beku ada beberapa cara. Ada yang didiamin dulu di chiller dari 1 hari sebelum, ada yang direndam dengan wadah isi air hangat, ada juga yang dialiri aliran air hangat. Lanjut. Kalau mencairkan dengan dialirkan air hangat, misalkan pakai keran ya, misalkan Bunda punya keran yang memang mengalirkan air dingin dan panas. Nah, itu alirinnya bisa perlahan-lahan ya. Jadi dari dingin dulu perlahan-lahan gitu. Jadi berulang-ulang. Jadi jangan langsung dari keadaan beku langsung yang panas itu jangan. Karena kenapa? Perubahan suhu yang terlalu mendadak itu akan merubah komposisi dari ASI. Next. Nah, istilahnya gimana nih cara menentukan ukuran corong? Itu tuh kita sebenarnya yang kita ukur adalah diameter puting dan ditambahkan sekitar 2 sampai 3 milimeter. Next. Jadi payudara besar, payudara kecil itu tidak berpengaruh terhadap ukuran corong, tapi yang berpengaruh adalah diameter dari si puting itu bagian depannya gitu. Untuk pastinya kayak digambar di bawah, kalau puting kayak terlalu pendek dibandingkan dengan jarak corong, itu artinya terlalu kecil. Dan biasanya ini akan terasa sakit karena kegesek-gesek gitu, bersinggungan dengan bagian corongnya. Kalau terlalu besar, biasanya areolanya sampai terhisap terlalu dalam gitu, terlalu panjang. Seperti itu. Next. Nah, ini kurang lebih detail lebih besarnya. Seperti itu ya, antara yang terlalu kecil atau terlalu besar. Next. Nah, jadi artinya apa? Kita ukur tuh dari bagian dasar puting ke bagian dasar puting yang sebelahnya. Kemudian ditambah dengan 3 milimeter gitu. Misalkan 17 mili diukur. Nah, tambah 3 berarti size yang direkomendasikan 21. Nanti misalkan 20 tambah 3 atau bahkan lebih 4 gitu ya 24. Karena biasanya itu kan size-size corong tergantung merek ya gitu. Size insert nih maksudnya size insert. Size insert atau size corong boleh.
Tapi biasanya kalau corong itu ukurannya nggak terlalu banyak ya, tapi yang banyak pilihan tuh adalah ukuran insert tadi. Gitu, Bunda. Next, kayaknya udah selesai deh corong. Nah, oke. Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih banyak Dokter Dea. Nah, ini penjelasannya bener-bener super kompleks banget sampai detail cara-caranya mulai dari menyimpan sampai akhirnya mencairkan kembali ya dok. Ini semoga bisa jadi jawaban nih dari para bunda-bunda ya. Nah dok, ini tadi ada yang sampai ngechat di kolom chat ya, karena saking bagusnya gitu materinya apa namanya sangat detail. Ada yang tanya dok, kalau dok boleh minta materi PPT-nya yang nggak dok, boleh di-share nggak dok? Nah itu boleh nggak dok nanti? Boleh, boleh. Boleh kok, boleh. Oke, soalnya aku juga kayaknya mau nge-save materinya dok. Benar-benar ilmunya di sana semua. Oke, jadi bunda nanti yang mau materinya ya supaya bisa dibaca ulang. Nanti boleh dihubungi ke contact person atau kita bagikan link G Drive-nya ya untuk diakses dan di-download di rumah buat dibaca lagi. Oke, Dokter Nea, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Dok. Ini kan yang tanya udah banyak banget, tapi ini aku sudah pilih beberapa ya. Nah, ini pertanyaan pertama ada dari Bunda Selvia Mona Lisa. Aku bantu bacakan. Izin bertanya, Dok, ASI eksklusif kan diberikan selama 6 bulan. Apakah ada kemungkinan ASI tidak keluar sama sekali dari ibu yang baru melahirkan, Dok? Jika belum keluar juga ASINya setelah melahirkan, bagaimana nanti bayinya, Dok? Apakah boleh diberi sufor? Nah, ini adalah pertanyaan paling sering yang ditanyakan ke saya. Jadi, Bunda, kalau misalkan ASI tidak langsung keluar ketika baru lahir, jangan khawatir karena di 3 hari pertama itu bayi biasanya masih punya cadangan energi di dalam tubuhnya. Jadi kalau nggak minum, dia tuh sebenarnya baik-baik saja. Nah, jadi pastikan dulu nih yang step pertama, ini di bawah 3 hari atau di atas 3 hari. Kalau di bawah 3 hari tenang, jangan buru-buru kasih sufor. Masalahnya kadang Bunda tuh panik atau orang tua dan sekitar lingkungan ikutan panik. Jadi kayak udah kasih sufor aja karena nggak keluar. Nah, itu yang pertama. Jadi tetap tenang, tetap susui ke bayinya supaya merangsang puting ibu memproduksi ASI tadi, payudara memproduksi ASI gitu. Jadi karena payudara itu harus dihisap sama bayi dengan sering, dengan rutin, baru akan keluar ASI semakin banyak. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah apapun yang terjadi, keluar ataupun tidak keluar, tetap susui bayinya gitu. Nah, Bunda akan tahu ASI aku udah keluar apa belum kalau si bayinya bisa pipis, Bunda. Karena bayi itu tidak akan bisa pipis kecuali dia udah ada cairan yang masuk. Kalau si bayi benar-benar full netek DBF dan dia bisa pipis, berarti artinya dia berhasil tuh menyusuinya. Ada ASI yang keluar, ada ASI yang keminum. Tapi kalau misalkan Bunda udah keburu ngasih sufor, udah keburu ngasih ASI donor, misalkan disendokin, dikasih cup feeder atau dikasih botol dot, itu kan sama ya, artinya udah ada cairan yang masuk ke tubuh bayi. Jadi ketika dia si bayinya belajar menetek langsung, kita jadi rancu. Ini beneran udah keluar atau belum dari payudara ibu, karena si bayi dapat cairan tambahan dari media lain tadi gitu. Maka dari itu, di 3 hari pertama ini penting banget Bunda jangan buru-buru panik ya. Selama Bunda masih dirawat di rumah sakit, diawasi oleh dokter, tetap percaya aja susui bayi, apapun yang terjadi nanti pelan-pelan ASINya akan keluar dan Bunda akan yakin itu beneran keluar adalah dengan ngeliat bahwa ya itu tadi apa namanya si bayinya bisa pipis gitu. Itu kalau di 3 hari pertama. Nah, terus misalkan dok udah di atas 3 hari nih, tapi kayak ngerasanya ASINya nih kayaknya masih kurang gitu kan. Kayaknya si bayinya rewel banget. Nah, kalau udah di atas 3 hari dan bunda ragu, sebaiknya memang harus kontrol ke polilaktasi supaya dokter bisa memastikan ini ibu benar nggak sih posisi pelekatan nyusuinnya,
apakah ternyata posisinya salah, jadi si bayi tuh ya nggak dapet ASI yang banyak gitu. Seperti itu. Jadi sebelum ke sufor tuh sebenarnya ada banyak banget step yang harus dipastikan dulu. Posisi pelekatan udah bener atau belum. Misalkan ibu ngerasa lecet atau tidak putingnya, sakit atau tidak, terus juga bayinya pipis atau enggak, kenaikan berat badan. Nah, ini kan kayak nimbang bayi itu kan biasanya kan yang punya timbangan bayi kan di rumah sakit ya, jarang sih biasanya ibu tuh punya timbangan bayi di rumah, gitu. Jadi untuk mengecek, perkembangan bayi juga salah satunya dengan kontrol, nanti akan ditimbang berat badan bayinya, kalau emang naiknya bagus kan berarti dia memang cukup ya ASI yang diminum sama si adek nih, walaupun kelihatannya kayaknya belum deres, belum banyak, belum yang sampai, apa namanya, netes-netes gitu, tapi itu bukan jadi patokan Bunda. Selama dia naik BB-nya bagus, pipisnya rajin, bisa 6 kali sehari gitu. Itu udah tanda kecukupan ASI kok sebenarnya. Seandainya nanti ternyata memang kurang, ada banyak banget yang akan dilakukan ke ibunya, tergantung kasusnya gitu ya. Salah satunya mungkin dengan pemberian ASI booster tadi atau juga bisa makan makanan yang bergizi gitu. Tapi bukan berarti kalau ibu minum ASI booster semua masalah menyusui akan teratasi, enggak ya Bun ya. Kalau misalkan posisi pelekatannya masih salah, biasanya ASI booster sekeren apapun itu jadi enggak ngefek. Gitu Bunda. Oke, terima kasih banyak Dokter Dea. Berarti meskipun pakai ASI booster, apalagi kalau ditambah ada problem menyusui, memang sebaiknya langsung datang ke konsultan laktasi ya dok ya, supaya bisa dilihat langsung nih sudah benar atau belum gitu. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Bunda Kurniawan Viren dari Tangerang Selatan. Pertanyaannya, untuk working mom, kendala yang paling umum itu kan stres terhadap pekerjaan, dok. Terus ada nggak sih tips untuk supaya ASI yang dipompa saat bekerja ini bisa keluar optimal? Lalu terkadang kalau saat kerja kan ada waktu meeting yang susah dicegah. Apalagi kalau perintah atasan yang harus segera dikerjakan. Padahal itu waktunya untuk pumping nih, dok. Apakah pengaruh ke nanti ASI yang keluar saat kita pumping? Kalau misalnya jamnya nggak rutin, dok. Terus untuk stok ASI itu disimpannya di suhu berapa sebaiknya dan bisa awet berapa lama? Nah, ini pertanyaan terakhir tadi sebenarnya udah dijelasin di PPT ya, Dok ya. Oke, boleh langsung dijawab, Dok. Nah, jadi kalau untuk memastikan bahwa ASI tetap lancar selama bekerja, selain menghindari stres adalah rutin mengosongkan payudara. Jadi sama, sebenarnya tubuh kita itu kan nggak tahu ya yang ngeluarin itu pompa atau mulut bayi langsung. Yang dia tahu, oh ini kosong payudaranya, refill lagi gitu ya. Sebenarnya konsepnya sesimpel itu. Artinya apa? Termasuk di kantor. Bunda harus rutin, konsisten 3 jam sekali deh minimal, jangan sampai lebih dari 3 jam. Kalau tidak memungkinkan karena sibuknya pekerjaan, sebaiknya Bunda investasi untuk membeli yang namanya pompa handsfree sih. Karena zaman now itu sebenarnya ini banget ya, dipermudah gitu ya. Ada yang namanya pompa handsfree, ada bra yang khusus untuk menahan pompa handsfree juga ada kan. Terus juga ada insert. Insert itu adalah silikon yang ditambahkan, ditempel ke dalam corong. Jadi artinya kalau Bunda ngerasa dipakein handsfree, kan kadang kita misalkan sambil ngetik gitu ya, ngetik laptop, itu kadang kayak kendor gitu loh. Si pompaannya tuh kayak kurang kurang pas gitu ke bagian payudara kita, itu akan berefek yang keluar dikit. Padahal sebenarnya masih banyak yang belum keluar dari payudara mama. So, solusinya adalah pakai insert itu dan pastikan bra mama tuh bener-bener ketat gitu, dipastikan kenceng, jadi bener-bener melekat dengan tepat, pilih insert yang sesuai dengan diameter puting mama, dijamin mau mama sambil meeting, sambil ngapa-ngapain, itu bisa sambil pumping. Cuman ya harus toleransi nih teman-teman kalau kedengaran bunyi-bunyi hisapan pompa kan agak kedengaran gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa menjadi salah satu opsi mama bisa tetap sambil bekerja.
Terus mama juga sebenarnya nggak mesti harus punya 2 pompa handsfree untuk kanan kiri sekaligus kalau misalkan udah kerja kayak gitu ya. Sebenarnya mama bisa sebelahnya itu pakai penampung ASI yang bentuknya setengah lingkaran itu ya, diselipin ke dalam BH gitu ya. Jadi misalkan setengah jam kanan, next setengah jam kiri. Cuman emang lebih makan waktu karena kanan dulu, baru kiri dulu gitu. Cuman artinya kalau memang kita budgetnya belum ada untuk beli dua-duanya, satu-satu kayak gitu juga nggak masalah sih gitu. Terus penyimpanan ASI kalau misalkan kondisinya di kantor, ASI perah itu tahan di suhu ruang biasanya 4 jam, anggaplah standarnya 4 jam. Nah, sedangkan mama kerja kantor itu dari jam 8 sampai jam 5. Apa yang harus dilakukan? Seandainya kulkas di kantor nih kulkas yang campur, ada banyak makanan di situ. Nah, Mams bisa siapin Tupperware atau wadah lah ya, wadah untuk menyimpan ASI perah tadi. Jadi biar nggak terkontaminasi sama bau-bau makanan yang ada di dalam kulkas kantor itu. Terus kalau di kantor kan biasanya posisinya akan di chiller ya. Semua ASI perah itu kondisinya kalau disimpan di chiller dan chillernya suhunya emang stabil, itu biasanya tahan sampai 4 hari, gitu. Jadi artinya apa? Ketika Mams sudah taruh di dalam chiller, sampai nanti jam waktu pulang kantor, Mams yang kedua siapin cooler bag. Cooler bag itu ya bisa juga thermal bag ya, jadi tas yang dalamnya tuh ada sisi aluminiumnya, aluminium foilnya gitu, yang kayak tempat-tempat untuk nyimpen bekal makanan ya. Terus siapin ice gel. Ice gel itu ya kayak ice pack lah, artinya es batu gitu ya. Kalau misalkan zaman sekarang tuh ada yang bentuknya emang udah kotak biru gitu ya. Selama Bunda nggak naruh ASI perah di dalam si tas tadi, si ice gel tadi bisa Bunda simpan misalkan di freezer kantor, tandain, kasih nama, nanti pas sudah waktu pulang kan bisa di take out, ditaruh di dalam tas, jadi ASI-nya benar-benar terjaga tuh suhunya selama perjalanan pulang. Kalau misalkan Bunda biarkan si ice gel yang tadinya bawaan dari rumah ditaruh di dalam tas itu mencair. Nanti begitu waktunya mau mau pulang suhunya udah nggak stabil, takutnya seperti itu. Nah, itu case kalau misalkan kantornya punya kulkas. Kalau misalkan kantornya nggak punya kulkas nih dok, jadi mau nggak mau saya harus pakai tas itu sebagai penyimpanan ASI perah. Bisa, cuman Bunda harus siapin ice gelnya sangat banyak. Jadi semua sisi kalau bisa meliputi si susu ASI tadi, ASI perah tadi. Insya Allah akan kejaga kestabilannya dan kita anggap yang berada di dalam tas itu bertahan sampai 1 hari gitu. Jadi begitu Bunda sampai rumah langsung buru-buru masukin chiller atau langsung bisa kalau nggak kepake bisa taruh di freezer gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak dokter penjelasannya. Semoga cukup jelas ya Bunda. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda Desi dari Pandeglang dok. Halo dokter, mau tanya dok, anak saya sekarang udah 7 bulan, tapi cuma mau ASI dengan DBF. Udah dikasih ASIP melalui media lain sejak bayi baru lahir, tapi bayinya tetap cuma mau DBF. Sempat mau di usia 3 bulan. Mohon solusinya, Dok. Oke, jadi kalau bayi udah usia 7 bulan dan dia nggak mau dikasih ASI perah dengan dot, kita bisa berikan yang namanya gelas-gelas lainnya, misalkan straw cup. Jadi si anak diajarin untuk menghisap pakai sedotan gitu. Nah, straw cup-nya pastikan yang bisa kita bantu. Kalau untuk step pertama nih, jadi ada tuh straw cup yang tutupnya itu kayak silikon. Jadi kalau kita tekan, dia akan memberikan tekanan. Jadi airnya akan ngalir walaupun si bayinya belum bisa nyedot. Gitu. Jadi pertama kan buat pemaparan ke si kecil ya, biar ngerti, oh ini ada cairan keluar nih dari sedotan. Bisa beli straw cup yang tipenya seperti itu. Jadi nggak full keras semua bagiannya. Tutupnya ada yang bisa ditekan, jadi nanti cairannya naik sendiri. Itu bisa jadi salah satu opsi. Atau yang kedua tipenya spout cup. Spout cup itu kayak agak gepeng. Jadi beda gitu sama botol dot. Kalau botol dot kan kayak puting ya. Kalau spout cup tuh kayak cocor bebek agak gepeng panjang. Nah, itu sekali dimiringin itu aliran ASI langsung lancar deres banget.
Jadi si bayi kalau pakai sport cup itu emang harus agak duduk tegak sih, nggak bisa kayak setengah tiduran gitu. Itu bisa menjadi salah satu opsi antara sport cup atau enggak si straw cup yang pakai sedotan atau bisa juga ya gelas langsung gitu kayak pakein cup feeder gitu ya. Tapi biasanya kalau udah umur 7 bulan kan anaknya suka gampang berontak ya. Atau si pick up yang kayak emang tutup terus ada sedikit cegokan gitu ya gitu itu bisa menjadi opsi kalau emang nggak mau botol dot karena memang banyak juga nih bayi yang nggak mau beberapa merek botol dot dan itu juga nggak apa-apa sih Bun karena sebenarnya penggunaan botol dot itu memang sebaiknya kalau udah di atas 6 bulan tuh udah mulai kita ganti karena ada resiko bikin pertumbuhan gigi si bayinya itu jadi tonggos istilahnya gitu ya kayak pertumbuhannya kurang bagus gitu giginya ketika nanti keluar gitu jadi memang sebaiknya kalau udah 7 bulan jangan kedot lagi sih langsung beralih ke yang lainnya gitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Nah ini pertanyaan closing nih dok, karena kita harus nggak bisa lama-lama nih ya kalau jawab semua nanti kayaknya sampai malam ini baru selesai karena puluhan pertanyaannya. Oke, ini yang terakhir dari Bunda Vivi di Bekasi. Siang dok, mau tanya, bayi saya sudah usia 3 bulan dan posisinya saya bekerja. Setiap kerja saya pumping 3 kali di kantor. Terus kalau sampai rumah pasti DBF. Nah, untuk meningkatkan produksi ASIP, bagaimana ya dok? Soalnya sekarang kejar-kejaran nih sama stok ASIP di kulkas. Terus kalau mau rapetin jadwal pumping, baiknya sekali pumping berapa menit dok? Oke. Nah, jadi ini tuh biasanya kenapa sih kayak supply on demand-nya bayi tiba-tiba jadi berbeda banget ketika udah mulai kerja? Karena biasanya itu disebabkan penggunaan botol dot gitu. Jadi kenapa botol dot itu alirannya tuh deras banget ya. Ketika dia istilahnya diberikan ke bayi, dimiringkan, itu banyak yang keluar. Jadi seolah-olah apa namanya kayak bayi itu kayak apa ya namanya kayak nggak puas karena misalkan harusnya nih misalkan brand A nih botol dot brand A dia dalam 100 mili habis 10 menit ketika dia coba brand B dia butuh 15 menit untuk habis dengan jumlah ASI yang sama. Nah, itu kan perbedaannya karena apa? Karena biasanya dari titik keluarnya ASI tadi gitu, ASI dari dot tadi. Nah, botol dot itu memang terlalu cepat banget alirannya. Maka dari itu opsinya adalah kalau mau dengan media lain kayak misalkan cup feeder atau sendok ataupun tadi gelas-gelas yang saya sebutkan karena bayinya itu ada usaha untuk menghisapnya atau melakukan menyusuknya gitu. Jadi dia akan capek dengan prosesnya. Dengan dia capek dengan prosesnya tadi, maka kebutuhan ASINY-nya tuh akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dia. Dia misalkan butuhnya itu di umur dia segitu butuhnya cuma 60 mili. Nah, mama ngasih pakai botol dot, dikasih 100 mili, habis. Bahkan bayinya tetap rewel kayak minta-minta terus. Nah, itu bisa jadi karena botol dotnya ini terlalu deras alirannya, jadi cepat keluar, cepat habis. Bunda bisa coba dengan media lain itu supaya nggak kejar-kejaran dengan stok yang udah disimpan. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk menjaga suplai ASI bagi ibu bekerja tadi udah dijelasin, mama harus tetap rutin mengkosongkan payudara di kantor 3 jam sekali lah misalkan di kantor. Yang kedua pastikan pompa yang dipilih ini benar dari segi ukuran corong dan macam-macam udah benar pilihannya. Terus setelah pompaan, yang ketiga ketika di rumah wajib tetap DBF langsung gitu, wajib tetap DBF langsung dengan bayinya. Yang keempat, mama hindari stres karena stres itu adalah yang membuat ASI jadi nggak lancar gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Nah, ini beberapa pertanyaan ya yang sudah aku pilih. Dan untuk pertanyaan lainnya, dan masih banyak banget sejujurnya ini dok, tapi kita ada keterbatasan waktu ya. Nanti boleh langsung ketemu sama dokter Nur Maulidia di
jadwalnya bisa ditanyakan ke customer care kami. Bisa juga appointment terlebih dahulu nih supaya datang-datang takutnya udah full kan sayang ya kalau harus pulang lagi nih dengan tangan kosong. Oke, nah untuk pengumuman pemenang nanti akan kita umumkan selesai dari introduction dari Moimom nih. Nah, hadiahnya kan nanti dari Moimom ya, kita ada introduction sebentar nih dari Moimom. Jadi jangan kemana-mana dulu, tunggu sampai kita closing dan nanti akan diumumkan pemenangnya. Oke, terima kasih banyak Dokter Dea atas waktunya sudah meluangkan ya Sama-sama, uh, untuk Mbak. muda-muda di sini dan tentunya sangat bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Dokter Dea. Aku izin lanjut dengan My Mom ya Dok ya. Oke, aku Selamat siang. izin pamit ya. Oke. Ya, ya. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, oke selanjutnya kita akan undang dari My Mom. Halo, selamat siang. Oke, oke. Halo. Halo, selamat siang. Halo, Oke. siang Mbak Vina. Halo, selamat siang Cidian. Nah, ini Cidian adalah Junior Brand Manager ya dari Moimom. Dan selanjutnya nih kita mau uh, introduction dulu nih dari Moimom supaya bunda-bunda yang mungkin sudah tahu nih produk Moimom karena udah banyak ya di mana-mana ya Ci ya tentunya. Oh, Biar tahu langsung nih apa sih sebenarnya produk Moimom dan nanti bisa dijelasin langsung oleh Cidian. Silahkan Ci. oke. Thank you waktunya Mbak Vina dan terima kasih untuk kesempatannya nih Rumah Sakit Ibu Anak Bina Medika untuk mengundang nih pada sore hari ini Moimam sebagai salah satu pengisi acara ya di acara talk show webinar pada sore hari ini. Menarik banget topiknya hari ini sangat relate kepada ibu-ibu semua ya para mami ini working mom bagaimana tetap eh, menjaga dan memberikan yang terbaik untuk si kecil walaupun maminya itu working mom gitu. Working mom sebenarnya nggak cuman di kantoran aja gitu dibilang working mom, tapi menurut aku ibu-ibu yang di rumah nih, ibu-ibu rumah tangga juga termasuk working mom. Kenapa? Karena memang mereka bekerja di rumah gitu kan, membersihkan rumah dan segala macam itu menurutku adalah salah satu pekerjaan gitu. Jadi memang IRT, ibu rumah tangga bisa dikategorikan sebagai working mom juga. Oke, kalau begitu aku mau pengenalan lebih lanjut tentang produk-produk Kemo Imam. Mungkin slide-nya bisa bantu di-share. Oke, selamat sore nih para mam semua. Terima kasih ya untuk kehadirannya di sore hari ini. Di webinar hari ini, aku mau menjelaskan beberapa produk Moimam yang memang relate dengan breastfeeding gitu. Mungkin udah banyak yang tahu para mam semua bahwa memang Moimam itu sangat concern banget nih sama kebutuhan ibu dan bayi gitu ya. Tagline-nya aja sudah bisa dibaca bahwa tagline-nya Moimam adalah Accompany Mom's Journey. Jadi selalu menemani perjalanannya para mami gitu. Jadi memang Moimam ini sangat concern dan sangat peduli dengan kebutuhan ibu dan bayi, khususnya ibu yang sedang hamil ataupun ibu menyusui. Boleh next? Oke, karena Moimam adalah kebutuhan barang kebutuhan ibu dan bayi, tentunya produk-produk Moimam adalah mensupport dari ibu masa kehamilan sampai ibu menyusui. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang produk-produk Moimam yang memang relate dengan produk-produk breastfeeding atau produk-produk menyusui gitu. Nah, Moimam terus berkontribusi dan terus ya berinovasi tentunya untuk memberikan produk-produk yang terbaik untuk para moms. Salah satunya adalah dengan inovasi produk yang satu ini. Silakan di next. Yaitu produk M3 Wireless Electric Breast Pump. Hayo, nih para mama semua udah pada pernah dengar gak nih ya produk M3 Wireless Electric Breast Pump? Karena produk M3 Wireless Electric Breast Pump kami termasuk kategori inovasi yang baru dan baru launching di akhir tahun lalu. Jadi memang si
produk M3 ini karena dia wireless, tentunya dia tanpa kabel, sehingga sangat cocok untuk digunakan untuk para mami pada saat bekerja, gitu. Yang tadi saya bilang ya, bahwa mami yang di kantor ataupun mami yang di rumah bisa menggunakan produk M3 ini. Misalnya, let's say kita lagi di kantor nih, kita lagi dikejar deadline ya mau bos gitu kan ya. Tadi ada pertanyaan juga tuh kan dari salah satu mami ya. Eh, Gimana ya caranya tetap mengasihi, tetap mau pumping, tapi ada deadline nih dari bos gitu. Yaitu dengan pakai M3 Wireless Electric Base Pump. Karena dengan kita menggunakan M3 Wireless Electric Base Pump, kita hanya perlu menempelkan produk tersebut di payudara mams, lalu tinggal dipencet on aja, lalu dia sudah bisa bekerja gitu. Karena di M3 ini ada 3 mode pumping, yaitu mode pompa, mode hisap, dan mode stimulasi gitu. Dan juga ada 9 tingkatan daya hisap. Jadi memang bisa di adjustment sesuai dengan kebutuhan para mam semua gitu. Kalau ngerasa di tingkat atau level 9 terlalu sakit gitu kan, terlalu kenceng gitu kan, bisa diturunkan levelnya menjadi level yang mamsnya nyaman. Betul banget, betul banget nih Mam Oktaviani Dini gitu kalau produknya praktis, betul karena memang dia wireless gitu kan, tanpa kabel gitu. Bisa dibawa kemana-mana, bisa dipakai saat bekerja di depan laptop, pada saat mengepel misalkan mam di rumah, menyapu, mencuci piring, ataupun kegiatan apapun, hanya sesimpel ditempelkan aja ke payudara, produk tersebut bisa menghisap dan mengeluarkan ASI dari payudara mam semua. Jadi sangat praktis banget gitu. Terus kelebihannya apalagi sih dari M3? Karena kenapa kita bisa bilang smart pumping everywhere, every time gitu ya? Yang pertama itu tadi hands-free ya, hands-free berhubungan dengan wireless, lalu dia elektrik juga, hanya tinggal dicas gitu kan, dicas beberapa jam saja, kita sudah bisa pakai untuk beberapa kali gitu ya. Jadi sangat praktis untuk dibawa pada saat moms traveling atau beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, produk M3 ini sudah LED display, yang dimana moms bisa melihat 3 mode yang kita pakai, 9 dayanya di mana gitu, dari semua display LED tersebut. Lalu produk ini pun juga sangat ringan. Jadi jangan khawatir kalau produknya berat gitu ya. Tapi produk ini sangat sangat ringan banget gitu, Mams. Boleh next? Nah, ini berikut cara penggunaan untuk M3 Electric Breast Pump. Kita nonton videonya sebentar ya. Boleh di-play? Pakai pompa ASI kabel bikin ribet dan pegel. Say no more, kan ada MOMEM M3 Wireless Electric Breast Pump. Cara pakainya gampang, dan bisa tentukan sendiri mode hisapnya. Tinggal diselipkan di bra. Sudah dilengkapi dengan tali pengaitnya juga loh. Sekarang, moms bisa tetap pumping sambil beraktivitas dengan nyaman. Jika sudah selesai pumping, tinggal tuang ke kantong ASI. Semua part dari pompa ASI ini mudah dilepas pasangkan dan dibersihkan loh. Cukup 2 jam pengisian daya, bisa dipakai hingga 5 sesi pumping. Kemasannya kompak, jadi mudah dibawa kemana saja. Nah, itu dia video dari M3 Wireless Electric Breast Pump. Sangat praktis ya buat para mom semua nih ya. Jadi memang kalau dilihat video yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa produk ini sangat praktis dan sangat bisa jadi salah satu wishlist dari mom semua gitu ya. Oke, kita selanjutnya ada produk lain dari Moyumam yang memang salah satu bisa dijadikan alternatif untuk breastfeeding. Boleh next, yaitu silicone breast pump gitu ya. Silicone breast pump ini apaan sih gitu. Nah, ini dia punya two in one function di mana dia memompa dan menampung ASI sekaligus gitu. Kenapa eh, beberapa USP tambahannya adalah yang pertama dia BPA free, menempel sempurna di permukaan datar karena dia ada bawahannya ya gitu. Jadi nggak mudah jatuh. Lalu dia juga lembut dan yang paling penting adalah dia food grade silikon. Jadi aman banget untuk penggunaan, nggak
nggak apa ya, nggak meracuni ASI gitu karena memang dia food grade silikon, jadi memang eh, ASINya tetap baik gitu loh. Eh, dan silikon breast pump ini bisa dipakai di berbagai bentuk payudara juga, Mams. Jadi memang sangat praktis. Dia fungsinya adalah untuk pompa, memang daya pompanya tidak setinggi wireless atau yang alat pompa manual, tetapi memang dia bisa memompa dan menampung ASI. Jadi kalau misalkan moms misalnya satu pakai M3 yang tadi ya, gitu, pakai yang single pump M3, lalu kan kadang di payudara lainnya itu kan suka bocor ya, suka rembes. Nah, kadang kan kita udah suka sayang ya, sayang gitu ngelihat ASI terbuang-buang, ASI rembes-rembes gitu. Nah, salah satu caranya adalah bisa dengan menggunakan silikon breast pump ini. Jadi berfungsinya untuk menampung. Jadi mams nggak sedih lagi si produknya apa sorry ASINya rembes gitu ya. Setetes aja berharga banget gitu ya. Betul banget. Silakan di next ada videonya untuk knowledge untuk para mams semua. Body, everybody. Work it. Nah, itu dia video singkat mengenai silikon breast pump tadi. Jadi memang si kecil mungil ini sangat berfungsi banget karena fungsinya ada two in one. Jadi sangat berguna banget untuk para mami yang sedang menyusui atau mengasihi. Nah, sama aku mau ngasih tahu bahwa misalkan seringkali terjadi pada saat menyusui atau memompa itu kan puting lecet ya, Mam. Nah, puting lecet ini bisa diatasi dengan lanolin cream dari Moimam sendiri. Nah, lanolin ini yang akan nanti jadi hadiah giveaway nih nanti yang akan diumumkan oleh Mbak Vina di akhir acara gitu ya. Tetapi memang kalau misalkan puting mam lecet bisa menggunakan lanolin krimnya dari Moimam. Oke, next. Selanjutnya Moimam punya produk apa lagi yang pengen dikenalin ke mam semua? Kita punya yang namanya cooler bag. Kalau tadi dokter Dea sempat menyebutkan bahwa kita harus memilih pompa ASI yang tepat gitu ya. Lalu perlengkapan ASINya juga harus tepat. Salah satunya adalah cooler bag atau thermal bag. Nah, yang pengen saya infokan ke moms semua pada hari ini, kita mempunyai salah satu produk baru yang namanya Hana Cooler Bag nih. Desainnya sangat stylish banget, bagus banget, nggak kelihatan kayak cooler bag ya itu moms ya. Karena memang desainnya sebagus itu, ada dua warna, ada warna navy dan warna pink, bisa disesuaikan dengan gender anak moms. Kalau pink pastinya cewek, kalau navy bisa untuk cowok. Nah, kegunaannya apa sih? Yang pertama adalah water resistant. Jadi dia tuh tahan air ya. Jadi dia gampang kering, tahan air, dan dia juga holdable. Jadi dia bisa diteng-teng gitu ya. Nah, that's why itu kita bilang stylish. Dan yang ketiga adalah menjaga kualitas ASI tetap stabil karena memang si cooler bag ini tahan lama gitu. Didukung dengan ice gel pack yang kita taruh di dalam untuk menjaga ketahanan ASINya itu tersebut gitu ya. Boleh next kita lihat videonya. Make a movie like Ray J and Kim Kardashian. Put on the block list. That's if that pussy trash. I'm Polo G. Stressing who? It ain't a bitch that I can't smash. Probably fucked her too. It ain't a. Nah, itu Make dia a movie Mas, like Ray J Hana and Kim Cooler Kardashian. Bag. Put on the block. Yes, itu dia Hana Cooler Bag. Jadi memang dia sangat enteng, dia juga udah isotermal gitu ya, karena memang dalamnya juga lumayan besar gitu dan bisa menjaga suhunya tetap stabil. Jadi yang seperti yang tadi diterangkan oleh Dokter Dea ya bahwa memang untuk menjaga ASI itu ada jam-jamnya gitu, jangan lewat gitu. Oke, next. Selanjutnya yang terakhir, last but not least, karena produk Moimum itu sebenarnya banyak banget, tetapi memang saya spesial pilih produk-produk bestsellernya Moimam untuk diperkenalkan ke para mam semua nih yang ikut pada webinar hari ini. Yang terakhir adalah aku mengenali yang namanya Hana Diaper Backpack. Jadi Hana Diaper ini adalah diaper bag, tetapi memang seriesnya series Hana. Jadi dia memang satu series dengan cooler bag yang tadi, sama-sama mempunyai dua varian, yaitu varian navy dan varian pink, tetapi memang diaper bag ini punya 11 kompartemen yang sangat besar. Jadi luas banget nih diaper bagnya, gede gitu ya. Cocok banget dipakai untuk traveling. Dipakai sama para dedinya juga, para bapak-bapak nih juga sangat cantik banget. Jadi bapaknya nggak malu ya. Kadang kalau pakai yang ngejreng-ngejreng gimana tuh bapak-bapak suruh bawa bag
berpek tuh kadang suka malu, suka komplain gitu kan. Nah, kalau ini tuh wah stylish banget gitu, fashionable banget gitu. Dan juga pastinya water resistant dan yang paling penting nih, kelebihan dari Hanadia Bag adalah bisa dipakai 5 cara pakai ya. Bisa dipakai di bahu gitu kan, di pundak, di jinjing dan atau dikaitkan di koper atau di stroller. Jadi memang multifunction banget Hanadia bagnya Moimam dan sangat bagus banget nih dipakai untuk ibu-ibu, para moms ataupun para dads. Kita lihat yuk videonya yuk. Hai moms, masih bingung menentukan diaper bag yang sesuai dengan kebutuhan? Sini, aku kasih tahu 4 tips dalam memilih diaper bag. Yang pertama adalah pilih diaper bag dengan kompartemen yang besar. Agar barang-barang tidak berantakan, moms bisa pilih yang memiliki kantong di dalamnya, jadi lebih terorganize dengan rapi. Salah satu yang sering dilewatkan, sering lupa simpan kunci. Moms bisa kaitkan kunci pada key holder yang disediakan oleh diaper bag ini ya. Yang terakhir, pastikan diaper bag tersebut mudah dibawa kemana-mana ya moms. Barang sebanyak apapun dapat dengan praktis dibawa dengan tas ini. Langsung klik keranjang kuning moms. Nah, itu dia tadi perkenalan untuk Hana Diaper Backpack yang memang sebagus itu dan segede itu dalamnya. Jadi untuk perlengkapan bayi nih, newborn khususnya kan kadang kalau pergi itu banyak banget tuh perlengkapannya nih ya. Bawa tisu basah, tisu kering, segala macam pokoknya semua dimasukin. Nah, pakai Hana Diaper Bag ini sangat memungkinkan karena sangat luas dalamnya. Dan aku mau infoin juga bahwa untuk pembelian semua produk-produk Moimam bisa dilakukan di website resminya Moimam yaitu www.moimam.co.id atau para moms atau para dads juga bisa langsung datang ke marketplace officialnya Moimam seperti ada di Shopee, Tokopedia, Blibli, TikTok Shop juga ada. Nah, itu para moms and dad bisa langsung mengunjungi website atau marketplace-nya Moimam untuk mendapatkan informasi produk lebih lanjut serta promo-promo yang menarik gitu para moms and dad. Jadi akhir kata aku cuma mau bilang bahwa memang menyusui itu nggak mudah gitu, banyak tantangan dan halangan rintangan, tetapi memang mindset itu penting banget. Jadi kalau kita punya niat yang kuat, niat yang teguh gitu ya untuk menyusui dan mengasihi anak kita, pasti semua dilancarkan sama Tuhan Yang Maha Esa pastinya. Dan tentunya adalah didukung dengan perlengkapan breastfeeding atau perlengkapan menyusui yang memang sesuai dengan kebutuhannya para mami gitu ya. Oke, segitu aja dari Moimam. Kayaknya ini slide terakhir, bener gak? Betul ya. Segitu aja dari Moimam. Terima kasih untuk kesempatannya pada sore ini. Moimam bisa bekerja sama dengan Rumah Sakit Medika dan memberikan informasi produk yang memang bestseller untuk para mom semua. Jangan lupa ya, aku ingetin lagi untuk follow sosial medianya moimom.id, jangan lupa, lalu bisa kunjungi website atau marketplace yang Moimom. Oke, thank you semuanya para moms dan Mbak Vina. Oke, terima kasih banyak Cidian atas perkenalannya ya dengan Mohimom. Dan ini aku tadi kan sambil baca-baca komen di chat ya. Ternyata emang approve dari para moms di sini sama brandnya Mohimom yang emang sangat menguatkan dan gitu. Termasuk approve dari aku ya. Yeay, thank you para moms semua yang memang sudah menggunakan, terima kasih. Nah, bagi moms yang penasaran, pengen nyobain, nah bisa loh moms, boleh banget langsung di stalking nih ke websitenya Moimom atau marketplace-nya, atau mungkin bisa ngasih kode ke kerabat terdekat gitu ya. Iya. Yang kalau lagi hamil gitu kan, atau baru lahiran bisa ngasih kode nih ke keluarga misalnya, atau ke suami ya kan, suami, keluarga, atau bestie-bestie nih, atau rekan-rekan semuanya, untuk kasih gue dong produk-produk Moimam, terus sebutin aja mams, misalkan wishlist kamu tuh apa gitu, produk Moimam ya. Ya Iya, harapannya lumayan menghemat pengeluaran ya Ci ya. betul, harapannya nanti wishlist kamu tuh beneran terkabul gitu. Iya, benar banget. Oke, terima kasih Cidian. Thank you, Oke, thank you. ya, aku langsung ngomong sama pemenangnya ya, yang akan mendapatkan produk dari Moimong, yaitu Lanola Nipple Cream. Ini pertama ada Bunda Desi dari Pandeglang, Bunda Desi. Yang kedua ada Bunda Kurniawan Firen dari Tangerang. Terima kasih, Ci. Oh, selamat ya, Terima kasih, Mom Moimam. Desi.
Oke, nah untuk kita punya 2 tambahan pemenang lagi nih yang akan mendapatkan merchandise dari RSI Abdina Medica, yaitu ada Bunda Selvia Monalisa di Tangerang, kemudian yang kedua ada Bunda Vivi dari Bekasi. Oke, nanti boleh DM ke Instagramnya RSI Abdina Medica ya, dan juga nanti kami akan hubungi juga by WhatsApp untuk detail pengiriman, alamatnya sekali lagi selamat. Dan sebelum kita closing nih Ci, aku mau ajak semua peserta untuk open cam ya, untuk komentar dulu. Boleh semuanya open cam dulu ya. Oke, nah ini kan kelihatan nih yang belum open cam, boleh silakan open cam sebentar saja. Oh, ini ada suaminya nih yang wakilin istrinya, keren banget loh. Dan kebetulan menang merchandise ya nih. Bapak Kurniawan dan Viren ternyata bukan Bunda. Mohon maaf ya tadi salah Iya. sebut. Ya, terima kasih ya. Oke, boleh di screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya, bunda-bunda, moms yang sudah hadir dan juga ayah. Terima kasih juga untuk brand Moimam ya yang sudah mensupport acara webinar di siang hari ini yang sangat luar biasa antusiasnya. Terima kasih semuanya. Saya Vina Syarani, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Thank you semua, bye-bye. Bye. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Ayo masuk. Aku nggak mau. Ayo Bonbon, kita masuk. Enggak. Masuk aja, nggak Aku apa-apa takut. kok. Dokternya nggak Nggak galak. mau, Bin. Kamu aja sana Ayo yang udah masuk. Bonbon. Nggak mau. Ayo ikut aku masuk aja. Bin, nanti Udah aku nggak apa-apa, disuntik. dokternya nggak galak kok. Lihat. Apa itu? Aku punya ini.
Ayo ikut aku masuk. Nanti ini aku kasih deh buat kamu. Ayo Aku masuk mau ya. deh. Dokternya nggak ada yang galak kan ya? Yuk.